Ada satu hal yang ingin kita bahas. Sebuah hadis yang sering kita dengar. Mungkin kita telah mendengarnya dari khatib ketika sholat Jumat. Mungkin juga kita telah mendengarnya dari ceramah-ceramah di televisi atau di tempat-tempat yang lainnya. Namun seorang manusia diciptakan pelupa. Kenapa Allah Azza wa Jal menyuruh kita bertakwa dalam Al-Quranul Karim berulang kali? Baca surat Al-Baqarah ada perintah untuk bertakwa. Baca surat An-Nisa ada perintah untuk bertakwa. Baca Ali Imran ada perintah untuk bertakwa. Karena sejatinya manusia ini kalau nggak diingatkan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 63. Wa'idhum. Berikan mau'idhah kepada mereka. Berikan nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakan kepada mereka untuk urusan yang dalam hati mereka. Kita ini semua menyimpan sesuatu dalam hati kita. Kita itu ada perasaan-perasaan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan dosa-dosa. Sehingga Nabi SAW, konteks ayat ini sebenarnya untuk orang-orang munafik yang menyimpan di hati mereka kebencian kepada Islam. Tapi penampilannya Islam banget. Tapi Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Rasulullah SAW cerita Abdullah bin Mas'ud, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Beliau itu ngasih nasihat kita jarang-jarang. Artinya kalau ta'lim, pengajaran, sering beliau ajarin para sahabat. Tapi nasihat yang mengetuk hati untuk memotivasi orang beramal itu beliau tidak terlalu sering. Kenapa? Makhafatas sa'ama alaina. Karena Rasulullah SAW sayang sama kita. Takut kita jenuh, bosan. Orang kalau kasih nasihat terus itu kadang-kadang bosan. Bahkan benci sama orang yang ngasih nasihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kalian manfaatkan 5 hal, 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya itu tiba. Fadol. Duduk sebelah sini, jangan duduk di jalan nanti. Sini. Iya, silahkan. Sambil dimakan. Jadi ada 5 perkara yang kita semua akan melewatinya. Nasihat ini dari orang yang sudah mencoba kehidupan ini, yang sudah punya pengalaman. Jadi kalau kita lihat orang yang umur 60 tahun, 70 tahun, itu kalau nasihat bukan dari baca buku, tapi dari pengalaman.
Kita juga melihat anak-anak SMP sekarang, SMA. Kadangkala mereka itu mengetahui ilmu dalam setengah jam yang penemunya itu puluhan tahun. Untuk bisa menemukan rumus itu umpamanya. Itu puluhan tahun dia. Anak SMP, SMA, setengah jam selesai. Sudah paham dia dengan rumus itu. Maka ini kesempatan kita bagaimana kita dapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Yang beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu kecintaan beliau kepada umatnya. Yang kita tahu bahwa semua yang disampaikan oleh beliau alaihissalam adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Terus kita nggak mau ambil tuh nasihatnya. Kita mau abaikan itu nasihat. Masya Allah. Semua pintu kamar udah dibuka. Tapi masih panas ya. Nah, alhamdulillah kita pakai kipas angin, Masya Allah. Kembali lagi hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda sebelum masa tua. Antum bisa lihat di majelis ini ada yang tua-tua. Kita lihat yang udah putih-putih jenggotnya. Sebelum masa tua. Manfaatkan masa muda. Demi Allah jemaah, orang itu nggak akan menghargai masa muda kecuali ketika sudah tua. Masa muda ini masa segala-galanya. Semangat. Tubuh yang kuat. Mereka mau mendaki gunung itu berulang kali. Kita lihat anak-anak muda. Sampai anak muda itu katanya orang Jawa itu nyowoni luru. Punya nyawa dua. Gak takut. Berbeda dengan orang tua. Orang tua sudah tiap hari yang dipikirkan urusan keluarga, urusan anak, urusan listrik, urusan... Masya Allah. Masa muda ini gak kepikiran apa-apa kecuali diri sendiri. Itu kebanyakan anak muda. Belajar ilmu. Itu di masa muda. Masa tua udah sulit menghafal. Kata orang dulu, al-ilmu fi sigari kan naqshi 'alal hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Nggak hilang. Wal ilmu fil kibari kan naqshi 'alal ma. Tapi ilmu di masa tua itu seperti memahat di atas air. Coba kita pahat ya, kita tulis bismillah di atas air. Baru baknya sudah hilang. Kemampuan otaknya udah lemah. Tapi bukan berarti yang tua tidak menuntut ilmu. Hanya saja masa muda ini manfaatkan. Kebanyakan anak muda itu memanfaatkan masa mudanya untuk apa? Untuk happy-happy. Untuk kesenangan dia. Main futsal. Camping. Lari, berenang, Masya Allah. Baik. Yang positif silahkan dilakukan. Tapi jangan lupa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan masa muda jemaah. Orang tua itu yang dipikirkan tadi yang disampaikan. Kolesterol. Apalagi. Dengkulnya sudah. Apalagi tadi yang naik ke sini mungkin ya Allah. Lihat naik tangga. Itu lututnya sudah nggak tahan. Sebagian orang tua duduk di bawah sudah nggak mampu. Maka sebelum datang masa engkau seperti itu, manfaatkan sekarang. Di mana ada pengajian berangkat, datang kajian. Apalagi weekend. Mungkin orang sudahlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kerja cari dunia.
berburu dunia. Dia SD, SMP, SMA, kuliah, ilmunya juga ilmu dunia. Mbok sekarang udah mulai kerja ini, yang nggak kerja pun alhamdulillah, yang sudah mulai kerja, khususkan waktu untuk belajar, untuk ilmu. Karena derajat di akhirat itu bukan dengan harta, tapi dengan ilmu. Bukan dengan ilmu dunia, tapi dengan ilmu agama. Kenapa Ustaz? Para nabi itu yang diwariskan adalah ilmu agama. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang mengambil ilmu itu dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Apa ya? Ilmu agama tadi. Tanpa meremehkan ilmu umum. Maka sekali lagi, masa muda, masa semangat. Anak muda itu sholat malam mungkin bisa dari jam 2 sampai subuh. Kuat dia. Karena dia bisa mendaki gunung, Masya Allah, berangkat dari habis Isya hanya untuk melihat sunrise. Berangkat itu. Sholat tahajud 2 rakaat tidak kuat. Karena masalahnya kan dia nggak paham dengan masa muda yang Allah berikan. Yang bakal ditanya kelak pada hari kiamat. Dibuat apa masa mudamu? Kalau orang sudah tua sepuh tobat, wajar. Orang tua itu tobat wajar. Ahlan wa sahlan. Kenapa jemaah? Kenapa kok wajar orang tua itu tobat? Sudah tidak kuat. Dia itu sudah merasakan mau berbuat macam-macam, punggungnya sudah sakit. Sehingga wajar ketika itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu takjub dengan anak muda, laisa lahu sabwa, yang tidak punya kecenderungan melakukan kemaksiatan. Anak muda gak punya kecenderungan berbuat maksiat, takjub Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum engkau sakit. Ini urusannya anak muda, Masya Allah. Jarang yang sakit. Ya sakitnya anak muda terkilir atau apa. Ketika orang sehat, Masya Allah, dia bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor, sekilo jalan. Pahalanya beda nggak sama yang naik motor? Ya beda. Sebagian sahabat Nabi maksa jalan kaki. Dikatakan, kenapa kau nggak beli kuda atau beli keledai apalah supaya kau ke Masjid Nabawi? Nggak terlalu jauh, kata dia. Apa kata dia? Aku ingin langkah-langkahku ditulis sama Allah SWT. Mampu dia beli kuda. Tapi dia ingin sesuatu. Kenapa? Karena masih muda dan masih sehat. Kalau udah sakit dengar azan, ya Allah, mau ke masjid udah gak kuat. Jangan ke masjid. Sholat berdiri gak mampu. Maka sekarang manfaatkan ketika engkau sehat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau bicara penyakit, sejatinya penyakit itu tidak kenal umur. Akhir-akhir ini ya Allah ya, ada seorang ustadz baru umur 22 tahun. Itu sudah kena gagal ginjal. Umur 20 tahun. Ginjalnya baru dipakai 22 tahun. Dua-duanya rusak. Maka sebelum kita sakit, banyak beramal. Kenapa? Kalau kita beramal ketika sehat, sakit amalannya tetap.
Orang yang biasa ke masjid, kemudian sakit, kira-kira ditulis nggak langkah-langkah dia ke masjid? Dia sholat di rumah. Ditulis ya. Orang yang umroh, dia punya niat, insya Allah Ustaz, ana tiap Ramadan mau berangkat umroh. Sakit nggak bisa umroh. Ditulis ya. Yuktabu lil mar'i makana ya'malu sahihan mukiman. Akan ditulis pahala buat orang yang sakit atau musafir ini seperti ketika dia sehat dan mukim, nggak safar. Pahala itu terus berlanjut jemaah. Karena sejatinya modal manusia itu umurnya. Orang yang umur 60 tahun beribadah dengan orang yang umur 50 tahun beribadah. Ini mati umur 50 tahun, ini mati umur 60 tahun. Kalau ibadahnya sama, lebih baik yang umurnya panjang. Karena dia punya 10 tahun tambahan amalan. Tapi bagaimana kita ini yang sehat, yang muda, bisa dapat amalan yang banyak sekali walaupun umurnya nggak panjang? Apa yang harus kita lakukan? Cari Lailatul Qadar. Kan kalau dapat Lailatul Qadar itu seakan-akan, bukan seakan-akan, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 kok plus 4 bulan. Dengan cara itu. Maka tadi kita nggak terus manfaatkan sekarang masa muda ya. Bisa iktikaf masjid, sehat berangkat ke masjid. Kemudian untuk ibadah haji, usahakan dilaksanakan ketika muda. Haji ini untuk yang mampu. Kalau mampu umur 20 tahun maka wajib berangkat haji. Kebanyakan kita udah mampu ketika muda, tapi duitnya buat beli mobil. Kayaknya mau ganti mobil nih. Mau mengembangkan usaha, macam-macam. Padahal engkau sehat, muda, mampu berangkat. Karena haji itu butuh fisik yang kuat. Umrah itu Masya Allah. Dulu, ya tahun 2000-an lah atau sebelumnya. Anda melihat orang-orang yang nggak bisa jalan itu ditandu ya. Nggak ada kursi roda muter itu. Yang ada orang ditandu. Maka sebelum engkau sakit nggak bisa jalan, hendaklah engkau manfaatkan hal itu. Sehataka qabla saqam. Yang ketiga kata Nabi SAW, faraghaka qabla syughli. Masa luangmu sebelum sibuk. Ini kembali ke anak muda. Anak muda ini waktunya kosong. Coba. Kosong. Kalau dia sudah menikah, mulai sudah. Waktu kosong dia berkurang. Punya anak, tambah lagi. Anak satu masih alhamdulillah. Tambah anak 2, 3. Sibuk sesibuk-sibuknya. Anaknya sudah mulai masuk sekolah. Sibuk cari sekolah anaknya. Anaknya nggak diterima. Kita cari sekolah lain. Kadang-kala lobi sana, lobi sini. Udah orang tua ini sudah sibuk sama anak-anak. Maka sebelum engkau menikah, sebelum engkau punya anak, manfaatkan waktu itu. Karena kalau sudah punya anak, Allahu Akbar. Mau tidak mau. Itu juga ibadah, iya. Tapi ketika engkau luang, kenapa dulu engkau nggak manfaatkan tuh ibadah? Ketika sudah punya anak banyak mengatakan, ya Allah Ustaz, anak ingin ya Ustaz ya datang kajian, cuma nggak bisa Ustaz. Sabtu Ahad waktunya buat keluarga. Pertanyaannya, dulu waktu engkau belum keluarga, engkau kemana? Maka nih, waktu luang kita. Di antara waktu luang itu jemaah, manusia ini sebagian punya waktu luang digunakan untuk lembur. Cari apa? Jadi fulus lagi. Nggak berhenti cari fulus ya. Mau nggak kita ibadah lembur ya?
Kita kalau ibadah maunya yang biasa-biasa, jangan ekstrim Ustaz, sudah cukup lah. Yang wajib-wajib aja. Tapi kau kerja lembur. Dikatakan Sabtu bisa masuk, Ahad masuk. Yang penting fulus. Maka usahakan ketika engkau punya waktu luang, diajak lembur, afwan. Aku mau ngelembur buat akhiratku. Dulu banyak waktu luangku yang aku tidak manfaatkan. Wallahi jamaah, nanti orang-orang di akhirat, penghuni neraka, penghuni surga, mereka itu akan menyesal, sama-sama menyesal atas waktu-waktu yang hilang tanpa berisi amal ibadah. Mereka akan menyesali semua itu. Karena melihat orang yang memanfaatkan waktunya pahalanya lebih besar. Kita ini kadang-kala punya banyak waktu luang pun tidak kita manfaatkan. Baca Quran. Ketika ada waktu luang, terus terang, ada satu penyakit kita nih sekarang nih, handphone nih. Waktu luang kita itu apa? Untuk apa? Untuk buka WhatsApp, IG, macam-macam. Mungkin jarang kita buka Al-Quranul Karim di handphone kita. Jarang kita istighfar. Lihat waktu luang, ya Allah, kosong sekarang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah, 10 kali istighfar. Pegang HP 5 menit. Dia istighfar 10 kali, pegang HP-nya 5 menit. Apa nggak bisa kita seimbang? Kalau kita bicara, kan harus seimbang dunia akhirat. Ya sudah, sama-sama. Waktumu buat handphone 5 menit, maka waktumu buat istighfar 5 menit. Berat. Kenapa? Karena di istighfar nggak ada nafsu kita. Tapi di handphone nafsu kita ada di sana. Sholat pun kita kadang-kadang mikirin handphone kita. Apalagi kalau sudah bunyi, Allahu Akbar, itu dari siapa? Ya, Subhanallah. Maka sekarang manfaatkan. Kembali yang masih muda-muda nih. Nanti kalau sudah anaknya menikah, semuanya, biasanya waktu luangnya bertambah. Jadi waktu luang itu di masa muda. Dan ketika anak-anaknya sudah pada lepas semua, itu punya waktu luang lagi. Kecuali menyibukkan diri dengan cucunya. Ada orang yang enggak, sudah cucu fadhal, ayah di masa tua, sekarang ini masih ada waktu. Dulu masa muda enggak dimanfaatkan, sekarang masa tua memanfaatkan untuk memakmurkan masjid. Pokoknya waktu luang. Dulu yang enggak sempat belajar di masa muda, masa tua alhamdulillah masih ada kesempatan. Ketika masih ada umur, anak kayaknya, ya Allah Ustaz, belum bisa baca Quran. Ada orang-orang sepuh nggak bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah bisa baca Quran, tapi anda nggak pernah hatam. Coba hatam. Alhamdulillah anda sudah hatam Ustaz, tapi nggak pernah hatam sama artinya. Nih masih ada kesempatan hatam sama artinya. Alhamdulillah sudah hatam sama artinya, tapi hafalan anda nggak nambah. Tambah di waktu luang ini. Jadi ketika mendapatkan waktu-waktu yang luang dari jemaah, manfaatkan. Sebelum datang kesibukan. Wallahi sibuk dengar cucu sakit, oh udah sibuk. Jaga di rumah sakit, ngurusin ini, ngurusin itu, Masya Allah. Dan orang-orang tua kadang-kala mencari kesibukan, nggak apa-apa. Tapi jangan hanya kesibukan dunia. Sebagian orang sepuh yang sudah luang itu, dia punya kesibukan ngapain? Ngerawat bunga, ya. Piara ikan, Masya Allah. Pagi siram-siram bunga, sore siram-siram bunga, malam kasih makan ikan, sambil lihat, kasih lampu ikannya, Masya Allah. Kata dia. Kapan ngajinya? Kapan menambah amal? Ini sekarang dikasih waktu sama Allah, kesempatan ini. Sebagian malah sibuk garap proyek sana, proyek silahkan. Tapi engkau harus punya waktu buat akhirat. Kalau bicara orang nganggur, Masya Allah, pengangguran itu dapat nikmat sebenarnya. Apa nikmatnya pengangguran? Banyak waktu kosong. Subhanallah. Sampai ada seorang syekh melihat anak-anak main gaple ya. Kata syekh, ya Allah, kalau dijual waktunya mereka, anda beli, kata syekh. Kalau dijual waktunya mereka, anda beli.
Gimana orang punya waktu sehari 50 jam? Masya Allah. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi itu orang-orang merasa waktunya kosong digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ada orang yang main catur kadang-kadang lihat ya. Anda berangkat ke masjid. Pulang dari masjid. Ngelihat itu masih dia nongkrong gini jemaah. Ya Allah kata dia. Ngapain ditongkrongin itu kata dia. Kalah gak dapat apa-apa. Menang gak dapat apa-apa jemaah. Yang ada waktu mereka habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Untuk mengasah otak. Terus kalau otaknya diasah bisa buat apa? Untuk berperang nanti menghadapi musuh. Ini kan strategi perang. Apa ini perang sama siapa? Perang sama setan kalah. Kita itu perang sama setan kalah. Dibudu-buduin sama setan. Dihabisin waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tolong kita yang punya waktu luang langsung manfaatkan. Apa? Memang kita kadang perlu punya list tentang kegiatan. List itu didapat dari mana? Dari belajar. Oh ternyata ada amalan ini aku belum pernah ngamalin ya. Ternyata ada salat ini aku belum pernah ngamalin. Oh ternyata ada doa ini. Oh ternyata banyak yang belum kita amalkan. Sedangkan waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Nonton televisi. Wallah orang kalau sudah pegang remote tuh jemaah. Insya Allah. Kadangkala dari habis Isya sampai jam 12 itu belum selesai. Ini ada sihirnya remote ini. Kalau disembunyikan remote-nya, wow, remote, mana remote-nya? Dia cari remote. Nggak bermanfaat kadang-kala waktunya. Maka tolong yang dikasih waktu kosong, yang muda, yang nganggur, ada pekerjaan-pekerjaan yang Masya Allah. Ada orang bekerja hanya sebagai apa jemaah? Bagian informasi yang dia cuma nunggu telepon. Call center ya. Nah, di hotel kadang ada yang bagian cuma jawab iya apa. Masya Allah dia waktunya banyak dia kosong. Tapi kadang-kadang digunakan main game, nonton, ini, itu. Maka buat siapapun seorang muslim yang dikasih waktu luang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia masih muda. Atau karena dia masih menganggur belum bekerja. Atau dikasih pekerjaan yang memang tidak banyak menyita waktu dia. Dia banyak waktu kosongnya. Atau sudah pensiun, sudah tua. Maka kata Nabi SAW. Faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa kosongmu sebelum datang. Masa kesibukanmu. Kita akan sibuk. Anda merasakan kadang-kala lagi santai. Tahu-tahu dengar anak sakit. Aduh sudah anak sakit. Bawa ke rumah sakit. Nungguin di rumah sakit. Pulang malam gak tidur. Gantian tidur sama ibunya. Kita bisa gak tidur malam jemaah. Tapi ketika kita kosong kenapa kita gak sholat malam? Lagi gendong anak ya Allah ini jam 3. Kalau buat sholat malam kan zen ya. Cuma ya apa ya Allah anaknya gak mau tidur. Alasannya kayak gitu. Padahal dia dikasih waktu kosong memang gak pernah dipakai buat tidur aja sama dia. Taib, itu yang keberapa? Ketiga, yang keempat. Wa ghinaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Orang tuh kalau kaya banyak yang bisa diamalin. Nyumbang masjid. Kita ketika kaya yang dipikirkan diri kita. Bangun rumah, renovasi rumah, apa. Pokoknya nafsu kita. Jalan-jalan ke sana, berangkat ke sana, ke sini. Nih engkau dikasih rezeki sama Allah, tolong manfaatkan tuh rezeki. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Islam itu tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan harta kita. Tapi jangan lupa hak yang ada dalam harta tersebut. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun maklum. Di harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Yang harus dikeluarkan mau tidak mau dia. Engkau bersenang-senang dengan hartamu, yang penting yang halal. Jangan sampai yang haram. Maka tadi ketika orang kaya, biasanya kaya dan muda, mau sedekah itu agak sulit. Makanya kata Nabi SAW, afdalus sedekah,
Sedekah yang paling mulia itu anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sebaik-baiknya sedekah itu ketika engkau sehat dan pelit. Cinta sama hartanya. Orang kalau udah sakit-sakitan, udah mau mati, itu wakaf ya buat masjid sana. Yang itu, ya mobil itu sana kasihkan pondok lah. Buat operasional lah itu. Ketika udah sakit-sakitan. Maka sebaik-baiknya sedekah. Ketika engkau sehat, pelit. Engkau berharap umur yang bertambah. Engkau takut miskin. Itu sebaik-baiknya sedekah. Maka hendaklah kita nih. Ketika punya harta. Yang kita pikirkan pertama. Rumah kita di akhirat. Ana udah bangun rumah enggak ya? Di akhirat sana. Lihat evolusi. Kalau tadi kita bicara haji, umroh, ada ibadah-ibadah yang memang perlu uang. Kita punya uang nyekolahkan anak kita, alhamdulillah udah cukup. Terus kita punya lebih, ana mau nyekolahkan anaknya orang. Paling enggak ana nyekolahkan anaknya orang ini ya buat asuransi anak-anak lah. Mudah-mudahan Allah cukupin anak-anak. Mumpung punya uang. Kalau nggak punya uang selesai sudah jemaah. Kita hanya berharap ya Allah, kepingin berangkat umroh ya. Kepingin berangkat haji. Dulu ketika engkau kaya kemana? Ke Singapura, ke Australia, kemana-mana. Dulu ketika engkau sehat kemana? Oh keliling Eropa. Terakhir baru ke Mekah. Ke Mekah udah sakit-sakitan. Karena sakit-sakitnya gimana Ustaz? Waktunya taubat. Sudah seperti itu orang jemaah. Maka manfaatkan kekayaan kita untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ke-5, hayataka qabla mauti. Hidupmu sebelum mati. Hidupnya. Masya Allah. Hidupmu sebelum mati. Kalau antum melihat orang yang sudah di keranda, apa sih yang dia inginkan? Dia ingin dibalikin hidup di dunia. Balikin sebentar. Kira-kira kalau dia punya uang 1 triliun. Bisakah dia dapat umur tambahan 5 menit aja? Gak bisa. Ternyata tadi semuanya. Harta yang dia kumpulkan gak ada gunanya. Dia hanya ingin balik ke dunia. Untuk bisa sholat. Untuk bisa sodako. Untuk bisa beramal soleh. Itu yang dia inginkan. Kemudian nggak akan pernah dia balik. Karena udah dikasih waktu sama Allah SWT. Ini masa hidup. Dan engkau tidak memanfaatkan. Jibril alaihissalam pernah berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad alaikassalatu wassalam ya Rasulullah. Ahbib man syi'ta. Fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau sukai. Engkau pasti berpisah sama dia. Wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan engkau hidup semaumu, tapi kau pasti mati. Ini satu kepastian. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Beramallah semaumu fa innaka majziyun bi. Engkau pasti dapat balasan. Jadi tatkala kita tahu kita cinta, kita akan berpisah dengan mereka. Kita mau hidup berapa tahun pun. Mau 100 tahun, mau 115 tahun. Pasti berakhir dengan kematian. Kemudian beramal. Ini loh beramal yang kita bisa dapat pahalanya. Bila kebaikan yang kau amalkan. Maka engkau akan mendapatkan balasan kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَأَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Salat malam. Wa izzatahu, dan kehormatan dia istighna'u 'anil nas. Ketika dia tidak perlu sama orang. Dia tidak minta-minta sama orang. Dia bisa berdiri sendiri. Itu kehormatan buat dia jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit itu memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu kita,
harta kita, kesehatan kita, kekuatan kita, dan hidup kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana serahkan kepada tuan rumah. Insyaallah. Fadhil. Oh, nggak ada suaranya, Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Ini mati. Dari tadi mati kita ceramah jadi Bang. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya kali ini. Benar sekali. Ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu? Oh, ibu-ibu dulu. Atau ada yang mau bertanya di sini? Atau? Sambil dimakan ya, Bang. Bang, ada yang bertanya di sini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dari apa yang Ustaz sampaikan, saya pernah dengar hadis, aku ini berpuasa dan aku ini berbuka. Aku ini tidur dan aku ini. Nah, yang berkaitan dengan yang Ustaz bilang tadi, bagaimana kita mendudukkan hadis ini? Sebab saya banyak melihat kadang-kadang di dalam kita beribadah itu istilah sekarang itu baik, itu banyak saya lihat. Dan yang kedua, tidak bisa memisahkan lagi wajib atau sunnah, sehingga banyak hal-hal yang sifatnya sunnah tapi dia meninggalkan wajib. Nah, ini bagaimana kita mendudukkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Ini jemaah menarik sekali jemaah. Berkaitan dengan tadi yang kita bahas, memanfaatkan waktu luang ya. Memanfaatkan kesehatan kita, harta kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Makanya ketika ada sahabat yang ingin sholat malam terus nggak tidur, yang satu ingin puasa terus tidak berbuka sepanjang masa, yang satu tidak ingin menikah ya, karena merasa menikah akan mengambil waktu dia ya. Maka ditegur sama Nabi SAW. Nggak benar seperti itu. Maka tadi hadis yang disampaikan, fa inni asumu wa uftir. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Artinya bukan sepanjang tahun Nabi SAW berpuasa. Tapi beliau puasa, kadang-kala Senin Kemis, kadang-kala beliau tahu-tahu berhari-hari puasa, setelah itu nggak puasa. Artinya ketika beribadah itu harus sesuai dengan aturan tadi. Bukan ikut perasaan. Maka sebagian orang beribadah, sahabat yang tadi yang ingin berpuasa sepanjang masa, ikut perasaan. Makanya kita dituntut untuk belajar ilmu. Supaya kita tahu, kalau tadi pertanyaan, gimana sih Rasulullah SAW? Ya itu yang kita pelajari. Rasulullah SAW bukan habis isya sampai subuh sholat. Enggak. Beliau tidur. Tapi sepertiga malam akhir beliau bangun. Sampai menjelang subuh Nabi SAW. Beliau menikah. Bahkan bukan satu Nabi SAW menikah. Memang menyibukkan beliau alaihissalatu wassalam. Tapi beliau tetap bisa memberikan hak-hak orang-orang yang memiliki hak tersebut. Jadi harus, apa istilahnya?
proporsional, bukan profesional. Hah? Proporsional. Nah, jadi begitulah kita menempatkan diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita umpamanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Bukan berarti kita nggak tidur, silahkan tidur. Istirahat silahkan. Karena tubuh kita butuh istirahat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Kalian tidur siang, setan itu nggak tidur siang. Sampai di tidur siang pun diatur bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inti semuanya adalah kita belajar bagaimana Nabi SAW beramal dalam kehidupan ini. Kalau tadi disebutkan bahwasanya ada orang yang melaksanakan yang sunnah lupa sama yang wajib. Wah, ini bermasalah juga. Mungkin karena belajarnya kurang. Sehingga dia kadang-kala ada yang sholat malam, Masya Allah, dari jam 1 sholat sampai sebelum subuh istirahat, sholat subuhnya jam 7. Ini kan dia sibuk dengan yang sunnah, yang wajib ketinggalan gitu loh. Tidak melayani suami. Nah, ada mungkin perempuan-perempuan yang ibadah terus. Jadi di masa Nabi SAW itu ada seorang sahabat perempuan yang mengadukan suaminya. Datang jumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku ini orang yang baik ya. Dia tidak pernah menyentuh ranjangnya. Dia selalu sholat malam. Dia selalu puasa sunnah. Masya Allah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu, ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, Masya Allah, engkau istri yang baik ya. Engkau istri yang baik. Mudah-mudahan suamimu dijaga sama Allah SWT. Akhirnya pergi perempuan ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, perempuan itu sedang mengadukan suaminya. Loh, gimana kata dia? Iya, suaminya tidak pernah menyentuh istrinya. Dipanggil lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya seorang itu harus menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Harus terjaga dua-duanya. Dan kita jemaah juga harus melihat diri kita. Ini para suami dan para istri juga. Banyak orang menikah itu nggak pernah kuliah pernikahan. Dia kuliah pertanian, ngelamar anaknya orang. Seharusnya kuliah pertanian, ngelamar kerjaan di kebun sana. Sawah apa. Ini kuliah pertanian, ngelamar anaknya orang. Tahu nggak engkau cara ngerawat anaknya orang? Dia belajar kuliah bagaimana menumbuhkan biji-bijian, bagaimana merawat tanaman, bagaimana bunga itu, macam-macam. Tapi dia nggak pernah belajar bagaimana ngerawat anaknya orang. Tapi ngelamar dikasih sama mertuanya. Bawa sudah, Masya Allah. Ini masalah kita bersama sebenarnya. Jadi memang perlu suami istri ini, yang muda, yang tua, yang sudah mungkin punya anak pun terus belajar lagi. Apa sih kewajibanku sebagai seorang suami? Apa sih kewajibanku sebagai seorang istri? Jangan bertanya apa hakku. Kebanyakan kita itu yang dicari adalah haknya. Apa sih kewajiban istri? Jangan bicara kewajiban istri. Istri biar belajar kewajibannya istri. Dan engkau sebagai suami belajar kewajiban sebagai suami. Ketika ini jalan bareng-bareng, si istri belajar tentang kewajibannya, suami belajar tentang kewajibannya, rumah tangga ini akan terjaga insya Allah. Tapi tadi kebanyakan kita nggak pernah sekolah itu memang. Sekolah mekanik, lulus, ngelamar anaknya orang. Seharusnya ngelamar di bengkel apa seperti itu. Yang dia perbaikin adalah mobil. Dia ini tahu-tahu menikah mau memperbaiki anaknya orang. Sedangkan ilmunya nggak punya. Jadi tolong semuanya mempelajari, jangan sampai di hari kiamat lawan dia di padang mahsyar itu adalah pasangan hidupnya. Istrinya menuntut atau suaminya menuntut, nih istriku suka teriak-teriak di rumah ya Allah. Bisa itu terjadi. Kapan? Nanti di padang mahsyar. Ketika sang suami tidak memaafkan atau sang istri tidak memaafkan pasangan hidupnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, rasa udah cukup jamaah. Kita sholat, yang belum wudhu mungkin bisa ambil wudhu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang adzan. Mana yang adzan tadi?